mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Masih ingat kan kakak-kakak? Masih dong. Adik-adik pasti masih ingat juga kan? Kita nyanyikan ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, oke adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang telah Kau berikan dan kesehatan juga bagi kami Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul dan beribadah walaupun dari rumah ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kiranya bisa jadi doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin menyanyikan lagu yang kedua kita yang berjudul apa Kak Nomi? Happy ya. Happy ya. Masih ingat kan kakak-kakak? Masih dong, Kak. Terus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sekarang adik-adik, mari kita mendengarkan firman yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa persiapkan buku tulis dan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita, ibadah sekolah minggu HKBP Balaraja. Apa kabarnya hari ini? Ya, sungguh luar biasa. Sukacita kita kembali bertemu di dalam ibadah online ini. Firman Tuhan pada hari ini kita buka di Alkitab kita pada Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebelum kakak bacakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa Bapa. Engkau boleh memberikan sukacita bagi kami, berkat yang luar biasa. Kami boleh beribadah online di hari Minggu ini Bapa, boleh bersukacita, bertemu di dalam virtual ini Bapa. Ini bukan karena kekuatan kami, tapi ini adalah dari kehendak-Mu Bapa. Biarlah anak-anak-Mu ini Bapa boleh merindukan, boleh bersukacita dengan memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Inilah Bapa kami anak-anak-Mu, bersabdalah firman-Mu di dalam ibadah ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Matius
26, Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak bacakan terlebih dahulu ya. Maka sampailah perikopnya berjudul di Taman Getsemani. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau memberikan cerita buat yang horong kecil dulu ya. Matikan. Dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, perikopnya berjudul di Taman Getsemani. Jadi suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat di mana yang pada akhirnya Yesus bersama murid-muridnya tiba di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Di tempat itu Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk duduk. Sementara itu dia mengatakan dia hendak mau berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak satu muridnya, dia mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus doa minta kehendak atau keinginan yang ada di hatinya. Bapa Surgawi mendengar doanya. Setelah selesai Yesus berdoa, ia kembali ke tempat murid-muridnya. Yesus kembali menemui murid-muridnya usai dia berdoa. Akhirnya dia terkejut. Yang dia jumpai ternyata murid-murid sedang tertidur lelap. Dan Yesus berkata kepada Petrus, sementara dia berdoa, "Berjaga-jagalah." Kembali lagi Yesus berdoa dan pergi ke tempat tersebut. Dia berdoa dengan sangat takut dan sedih hingga keringatnya menjadi seperti darah. Di saat dia berdoa, tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus saat dia berdoa. Ya, demikianlah tadi cerita firman Tuhan. Buat orang kecil, dari cerita ini kita sudah lihat dari gambar tadi ya adik-adik. Di situ
itu situasinya Tuhan Yesus sedih dan takut. Lalu Tuhan Yesus melakukan apa adik-adik saat dia sedih dan takut? Ya, dia berdoa. Kenapa Yesus sedih dan takut? Saat sedih dan takut itu Tuhan Yesus pergi berdoa. Dia ajak murid-muridnya. Ternyata Tuhan Yesus berdoa itu butuh teman. Maka dibawalah murid-muridnya ke Taman Getsemani. Saat Tuhan Yesus berdoa, dia minta pertolongan dan berbicara kepada Bapa di surga. Dia menyampaikan semua isi hatinya, seluruh apa yang ada di dalam pergumulan hidup Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, jadi di sini buat adik-adik orang kecil, rajin-rajinlah berdoa. Apa yang kalian mau sampaikan, apa yang kalian mau inginkan, apa yang kalian hadapi, kalian boleh sampaikan melalui doa. Buat orang besar, kita bisa lihat ternyata Tuhan Yesus itu butuh teman. Nah, teman Tuhan Yesus itu kan murid-muridnya. Murid-muridnya yang sudah dipercayai, yang sudah setia kepada dia. Ternyata setia aja tidak cukup. Buktinya kita bisa lihat saat Tuhan Yesus selesai berdoa, dia balik, dia lihat murid-muridnya sedang tertidur lelap. Padahal Tuhan Yesus berpesan tadi, berjaga-jagalah dan tunggulah saat Tuhan Yesus balik selesai berdoa. Inilah ujian buat kita, ujian iman kita, taat atau tidak, setia atau tidak untuk mengikut Yesus. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus juga punya banyak masalah, sama seperti kita. Tuhan Yesus itu kalau ada masalah atau pergumulan hidup, dia datang kepada Bapa di surga melalui doa. Doa yang bagaimana? Doa yang tulus, dengan niat yang benar, maka semuanya itu Bapa di surga akan menjawab doa kita. Oleh sebab itu adik-adik, di rumah kita harus berjaga-jaga, waspada di dalam kehidupan ini. Terutama kalian, adik-adik yang masih sekolah, berjaga-jaga waspada dalam kehidupan lingkungan sekitar, berteman, cari teman yang baik, teman yang bisa dipercaya. Dan ingat, setiap permasalahan yang datang, sampaikanlah melalui doa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru saja kami dengar. Benar Bapa, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi saat ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Biarlah itu semua kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami tahu Bapa, saat ini situasi kami, terutama di dalam dunia ini Bapa, sedang mengalami masa COVID, masa pandemi Bapa. Kiranya kami semua yang percaya, kami mau juga rindu untuk bersekutu, untuk beribadah Bapa. Kiranya Engkau pulihkan kami dalam keadaan situasi ini Bapa. Kami percaya Bapa, kami dapat melewati semua ini di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih untuk semua kehidupan yang terbaik yang saat ini kami boleh rasakan, kami boleh menikmatinya Bapa. Berkat-Mu berlimpah Bapa. Begitu juga mereka yang jauh daripada kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami, kiranya boleh dapat bersekolah kembali dan mereka boleh bersuka cita. Kami juga semua yang percaya kepadamu, kami boleh bersuka cita, kami boleh berbuat apa yang terbaik bagi kehidupan di dunia ini, terlebih di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Ampuni dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap siapapun yang kami kenal dalam dunia ini. Terlebih ajarlah kami untuk saling mengasihi terhadap sama kami, hingga kami boleh dapat hidup layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat